berbagi juga pengalaman mendapatkan beasiswa, iya nggak sih? Oke. Oke, untuk sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu CV-nya yang kebetulan saya yang ada nih, CV-nya Pak Umam ya. Kita baca. Bu Endang udah gabung, Pak Reza. Oh, mana Bu Endang? Hai Endang. Mohon maaf tadi ada kendala dengan my device. Sorry. It's okay. How are you? Great, Sehat alhamdulillah. Ya? Gimana kabarnya Mas Umam dan Mas Reza? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Umam kabarnya katanya kebanyakan sarapan sih. Iya, sorry ini di tempat saya lagi agak ramai. Biasa setiap hari Sabtu ada apa? Ada anak-anak pada belajar di depan rumah. Sorry ya kalau nanti agak ada suara berisik. Jadi kita jadi semacam giving back to the society itu ya. Oke, kalau gitu saya bacain dulu nih yang terakhir join, yaitu Endang di CV-nya sebagai hukuman atas keterlambatannya. Oke, saya bacain kurikulum vitae-nya Ibu Endang. Nama lengkapnya Endang Sartika, kelahiran Magelang ya, dan domisilinya di Purwokerto. Menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Islam Negeri Salatiga dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian lanjut S2 di Universitas, jurusannya Inggris. Jadi ada cross major di sini. Dan insya mudah-mudahan lancar ya, Bu Endang ya. Pembicara kita yang kedua, ini nggak kalah menariknya dan sangat kompeten. Nama lengkapnya adalah Amalul Umam SPD FSOL. Nah, S1-nya Pendidikan Bahasa Inggris alumni UIN Salatiga ini sebenarnya senior dan junior saya rasa ya. Yang bertemu di sini di Latansa ya. Terus magisternya atau masternya S2 di English Education, The English and Foreign Language University, Hyderabad, India, tahun 2014. Tapi untuk saat ini beliau aktif sebagai dosen di UIK Bogor, sedangkan Bu Endang aktif sebagai dosen di UIN Purwokerto. Correct me if I'm wrong ya, saya bacanya saya persingkat karena kita start this webinar a bit late, jadi kita pengen lebih banyak diskusi dan juga mendengarkan insights dari para pembicara kita. Dan yang ketiga, pembicara kita ada Iqbal Roshid SPD, salah satu alumni dari Universitas Latansa. Baru saja salah satu berarti angkatan pertama kali ya, Bu Nur? Angkatan pertama, betul Pak. Betul, untuk lulus. Wow, very good. Nggak usah panjang lebar kali ya, kita langsung aja mulai diskusi kita pagi ini. Kita mulai dari, oh ya, sebelumnya nanti juga ada something unik ya dari Pak Umam nih, bisa dikulik lagi. Pak Umam juga sudah pernah nih jadi student exchange ke US ya Pak Umam ya, waktu masih kuliah S1. Nah, masih kuliah S1. Jadi kalau kita mendengar kata beasiswa, karena kita kan membahas tentang what it takes to get a scholarship. Artinya apa yang perlu kita lakukan atau hal-hal apa aja yang diperlukan untuk mendapatkan beasiswa. Ternyata beasiswa itu nggak melulu harus ke jenjang berikutnya, dari S1 ke S2 misalnya, atau S2 ke S3. Tapi juga ada student exchange atau yang bisa didapatkan. Jadi beasiswa saat kuliah S1, misalnya teman-teman semua ini kan masih kuliah nih.
Jadi mungkin nanti bisa belajar lebih lanjut, mendapatkan insight lebih dari Pak Umam tentang gimana sih bisa ke US. Kalau nggak salah 1 semester ya Pak Umam, untuk kuliah di sana 1 semester misalnya. Itu kan very apa ya, impressive experience ya, gimana kita bisa kuliah ke US, ngerasain punya environment yang berbeda, kuliah di kampus yang berbeda dengan standar yang berbeda. Oke, nggak panjang lebar lagi, kita mulai dari Bu Endang, silahkan. Time and floor is yours. Ya, thank you Mas Reza for the time and also saya ingin menyapa pembicara yang lain dulu Pak. Mas Umam ini kakak angkatan saya ya, senior saya di UIN, di IAIN Salatiga. Dulu masih STAIN, sekarang sudah Ya, UIN. Meskipun mungkin di kampus dulu belum pernah ketemu ya Pak Umam ya. Oke, kemudian sama Ibu Nur Hadianti Rahayu Ibu, salam kenal. Mohon maaf Mas Reza, ini mungkin saya minta tolong bantuan untuk share screen-nya karena tadi saya coba dan it doesn't work. There is something wrong with my device, I don't know. Has it worked, Ibu, now? No, I think it is because of my device. Kalau dibuka Oh, untuk I see. membuka aplikasi yang lain, kameranya jadi apa? Ini. Unstable ya, Bu ya? Katanya ini. Ya, unstable. I don't know why. Okay. Oke. Bentar lagi mau diusahakan sharing. Oke. It is not much actually, ya. Oke, saya mulai terlebih dahulu. Mungkin salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Yeah, so good morning everybody. Morning. Morning. I hope all of you are well today in this actually here in Purwokerto it is sunny and also there are so many students out there in my house, so I'm really sorry that it becomes if their voice is also coming through this meeting. Shall I talk in English or shall I talk in Bahasa, Mas Reza? Boleh apa aja. Oke, boleh Sedikit apa bahasa aja Inggris, ya. sedikit Oke, bahasa campur-campur lah Indonesia, ya. campur-campur lah Oke, biar sedap kali campur-campur ya. lah, sedap ya. Oke, terima kasih sekali kepada Latanza yang sudah mengundang saya untuk di acara pagi ini. Meskipun maybe I'm not going to talk much about scholarship, tetapi sebenarnya saya hanya ingin sedikit berbagi kisah saja tentang how do I get scholarship, kemudian how do I set my study goal actually ya. Jadi makanya title atau judul bukan perkuliahan ya Mas Reza, tapi small talk hari ini adalah tentang study goals ya. Study goals atau tujuan, apa sih sebenarnya tujuan kalian belajar sebenarnya? Apa sih tujuan kita belajar sebenarnya? And that's what I'm going to be talking today ya. Okay, next slide please. Yeah. Okay. Yeah, that's okay. Yeah, study goals is important ya. Jadi menentukan tujuan mengapa kita belajar itu sangat penting menurut saya, karena itu adalah hal yang kemudian saya temui sampai akhir-akhir ini, bahwa kebanyakan mahasiswa kemudian jadi menentukan study goal itu justru nanti setelah mereka lulus kuliah. And this is what is wrong actually when you want to get a scholarship ya. So first of all, what is your study goal? Apa tujuan kalian belajar? What is your study goal? Is it to get a job? Or is it to get a good partner? Or getting married? Or is it to get a scholarship or study, continue your study? Gitu kan? Jadi sekarang tanyakan pada diri kalian sendiri dulu. Apa sebenarnya tujuan kalian belajar? Apakah untuk bekerja saja, to be a professional? Atau kalian ya, ada yang juga yang mungkin kita kuliah itu sebenarnya mau jadi apa ya? Mau dapat jodoh yang baik misalnya gitu kan, bisa jadi seperti itu. However, it won't be work, dan tetapi hal itu mungkin tidak akan apa ya? It won't work when you are in India. Kalau kalian belajar tinggi pun sebenarnya tidak akan mendapatkan jodoh yang baik kalau kalian dari kasta yang berbeda sebenarnya ya. So that's what itu tidak akan kita bahas di sini. Jadi sekarang tanyakan pada diri kalian sendiri, what is your study goal? Is it to get a job, just to get a job? If you just want to get a job, then yes, finishing your study in your undergraduate degree is enough.
But if your goal is to get married, then yeah, you just need to put some makeup on and then becoming a very beautiful woman or very charming man, and then get a good partner. But if your study goal is to get a scholarship or to continue your study abroad, then you have to start dreaming starting from right now. Okay, next slide, please. Yeah. So you have to decide your study starting from right now, even though you may not coming from a good university, like let's say, not saying good university means there are bad universities, yeah, from reputable university. Jadi meskipun kita tidak datang dari universitas atau tidak sedang belajar dari universitas yang punya reputasi yang baik, let's say kalau di Indonesia ya kita tahu beberapa universitas yang punya reputasi tinggi ya. Saya dan juga Pak Umam adalah salah satu atau salah dua contoh di sini sebagai orang-orang yang memang sebenarnya datang dari kampus yang tidak reputable pada waktunya, gitu kan. Mungkin saat ini sudah sedikit punya nama ya, Mas Reza, I don't know. Tapi waktu dulu saya ketika masih kuliah itu masih Stein Salatiga, kampusnya baru satu kampus. Kalau saya sudah mulai 2 kampus, ada 2 kampus di kampus 1 dan kampus 2. Tetapi notabene Stein Salatiga siapa yang tahu gitu kan, di kota kecil gitu kan. Kemudian mahasiswanya juga tidak lebih dari 1.000 maybe gitu kan. Kemudian tetapi yang paling menentukan di sini kalau kita ingin belajar atau continue our study abroad is not where we were studying, but actually tentang bagaimana kita menentukan tujuan belajar kita sebenarnya tadi. Apakah hanya untuk bekerja saja? Kalau misalnya di sini mahasiswa yang kebanyakan datang hari ini adalah mahasiswa dari PBI, Pendidikan Bahasa Inggris ya. Apa tujuan kalian belajar di PBI Universitas Latanza gitu kan? Apakah untuk menjadi guru bahasa Inggris saja? Atau untuk menjadi translator? Atau untuk menjadi interpreter? Gitu kan? Kalau iya, guru yang seperti apa? Cukup guru yang ordinary saja kah? Atau guru yang extraordinary? Maksud saya di sini adalah to get a job, to be a professional, atau to be an academician, atau menjadi seorang akademisi. Kalau kalian memilih yang kedua, berarti tujuan kalian mungkin adalah getting a scholarship. Next slide, please. This is very, so there are some common mistake especially. Jadi ada beberapa common mistake ketika kita setting study goals. First, ini yang sering saya temui dari mahasiswa saya juga di TBI UIN Purwokerto, deciding the study goal after graduating. Jadi mereka kemudian baru menyadari, oh saya ingin lanjut kuliah setelah mereka itu lulus. Sorry, ada sedikit interupsi. Perfectly fine, Bu. Iya. Iya. Wait a minute, guys. Sorry. Ya, jadi ini mohon maaf, I'll be back to the topic. Jadi yang pertama kesalahan yang sering dilakukan oleh para mahasiswa kami, terutama di UIN Purwokerto adalah deciding the study goals after graduating. Jadi baru setelah mereka lulus itu mereka memutuskan, oh iya saya mau lanjut kuliah ini Miss, gitu. Jadi, nah kemudian kalau seperti itu sudah lulus, jadinya kan persiapannya kurang ya, tidak ada persiapan apa sama sekali. Jadi mereka selama kuliah hanya dari kos atau dari pondok pesantren ke kampus, kemudian balik lagi, yang penting mendapatkan nilai bagus, begitu cukup itu saja. But to get a scholarship it is not enough ya, itu nggak cukup gitu. Kemudian kesalahan yang lain lagi adalah deciding to continue the study because you just realized you need it, gitu kan? Karena mungkin kalian baru menentukan, oh ya saya ingin menjadi lecturer, not becoming a teacher anymore gitu. Ketika kalian nanti mungkin sudah lulus, kemudian you become a teacher, kemudian kalian menyadari atau realizing that becoming a teacher is not really your bukan menjadi benar-benar keinginan kalian, tapi kalian ingin menjadi lebih. You want to be a lecturer, for example. Nah, ini juga sering common mistake ya. Another common mistake, of course. Next one, ya. Yeah. Because you don't have other option. Deciding to continue your study because you don't have other option. Sekarang mendapatkan pekerjaan tidak semudah dulu mungkin ya, gitu kan. Jadi untuk lulusan S1 tentu
it will be challenging, especially for us to get a job. One thing that is kind of irony for me is that the students are really working hard to finish their graduating paper. Mereka sudah bekerja keras sekali untuk segera menyelesaikan skripsi, tetapi ketika mereka sudah wisuda, keluar dari auditorium setelah diwisuda itu, kemudian mereka baru akan memasuki realitas sesungguhnya. Oke, what should I do after this? Gitu kan. Kemudian itu yang menjadi pertanyaan yang sangat ironi, dan kemudian do I get a job? Apakah saya harus apply for a job, kemudian atau getting married, atau getting scholarship? Jadi tidak ada opsi yang lain, makanya kemudian oh ya, continue study aja. Oke, next slide please. Another common mistake adalah we are setting a very high expectation. Jadi ini juga mungkin yang saya pelajari dari apa yang pengalaman saya dulu. Jadi kita sebagai seseorang itu pasti punya ekspektasi banyak ya. Tetapi setting a very high expectation can hurt us. Jadi tetapi kita harus juga sadar diri dan realistis. Meskipun misalnya, oh ya saya sekarang belajar bahasa Inggris, I want to study in a very reputable universities. Yeah, okay. Everybody wants that. Everybody dream to study in very reputable universities. But of course, dreaming has to be realistic also, gitu ya. Tapi bermimpi juga harus realistis juga. Maksudnya setting very high expectation, kemudian kita tidak melihat opportunity yang lain. Artinya kita boleh setting high expectation, but also doesn't close another option to apply to many other opportunities gitu. Jadi meskipun saya dulu ekspektasi saya adalah saya ingin studi di Amerika ini kan high expectation ya gitu. Oh ya, kedua saya ingin studinya di UK karena memang itu adalah mimpi anak bahasa Inggris ya, untuk belajar di English speaking countries, Amerika, UK, European countries. Oke, itu adalah prioritas utama kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar di tempat yang lain juga. Karena pengalaman yang akan kita dapat di tempat lain pun juga akan worth our work ya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah preparing English language proficiency much later. Jadi karena tadi setting goal-nya telat, kemudian mempersiapkan bahasa Inggris itu juga telat juga gitu. Padahal untuk mahasiswa jurusan bahasa Inggris tentu bahasa Inggris kita harus kita tempa dari awal, dan itu sudah menjadi suatu keharusan ya gitu. Jadi berapa skor IELTS dan lain-lain sebagainya. Nah, itu saya kira skor IELTS atau skor TOEFL yang kita butuhkan untuk untuk apply for scholarship, saya kira itu sudah bukan menjadi hal yang perlu kita tanyakan lagi untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. We have to prepare before that. Gitu. Kemudian relying only to one application, jadi hanya mendaftar ke satu scholarship saja karena tadi kita punya high expectation. I just want to study in the United States, so I just want to apply for one scholarship, and I believe that I will get it. Kan? Tetapi kemudian ekspektasi itu tidak selalu bisa kita raih, gitu ya. Kemudian ini juga yang sering salah ya. Jadi getting a reference letter from the high rank official. Oh ya. Salah satu requirement kalau kita ingin mendaftar scholarship kan tentu ada surat referensi dari dosen gitu kan. Tetapi kemudian di sini yang sering salah adalah oh ya saya harus dapat reference letter itu dari Pak Rektor atau Pak Dekan seperti itu. Nah, ini kesalahan yang sering ditemui juga. Padahal yang memberikan reference letter itu seharusnya adalah orang yang paling mengerti potensi kalian sendiri. Itu bisa menjadi misalnya dosen pembimbing kalian nantinya atau atasan kalian di tempat kerja kalian. Nah, itu adalah yang paling cocok untuk mendapatkan reference letternya. Oke, next slide please, Mas. Please. So the question is where and how to start to get a scholarship. First of all, of course, you have to decide your study goals now. Seperti tadi pertanyaan saya, kalian harus memutuskan study goal-nya apa, mau ngapain setelah ini. After you graduate from this university, what will you do? What you are going to do after this? Are you going to study to continue your study, or are you just going to stop your study here? Ya, so kalian bisa mulai menuliskan dulu, oh tujuan kalian belajar apa? Oh dulu saya mulai menentukan tujuan belajar itu di semester 4. Karena saya terinspirasi oleh
kakak-kakak angkatan saya, seperti Pak Amalul Umam juga di sini. Beliau adalah salah satu orang yang berperan dalam menentukan my study goal, gitu. Jadi ketika saya semester 4, saya melihat di universitas saya yang Stein Salatiga, yang notabene sangat kecil, kemudian saya melihat bahwa kakak-kakak angkatan saya itu setiap tahunnya ada saja yang berangkat untuk study exchange ke beberapa negara lain, seperti kebanyakan ke United States ya, Pak Amalul Umam. Nah, beliau juga salah satu orang yang mendapatkan beasiswa itu, dan itu menginspirasi saya yang bukan apa-apa dulu, yang tidak basically saya bukan dari jurusan bahasa ketika SMA, saya di bahasa Inggris di TBI, Tadris Bahasa Inggris Stein Salatiga, itu bisa dikatakan kesasar gitu kan. Itu bukan tujuan utama saya dulu belajar, tetapi kemudian karena saya melihat kakak-kakak angkatan saya ini, kemudian mereka, loh, mereka saja bisa seperti itu, mereka saja bisa sampai ke Amerika, mereka bisa membawa mimpi mereka sampai ke luar negeri, berarti saya pun yang bukan siapa-siapa ini pun juga harus bisa, gitu. Dan itu mulai kemudian memantik motivasi saya untuk menuliskan my study goals. Study goal saya adalah mungkin berbeda dengan kakak-kakak angkatan saya dulu. Study goal-nya mungkin kalau kakak-kakak angkatan saya adalah to get an exchange study program. Tapi kalau saya waktu itu study goal-nya adalah I want to get a master degree scholarship. Saya pengen dapat beasiswa S2 gitu. Jadi itu adalah goal saya yang saya tuliskan. Kemudian yang selanjutnya adalah decide now, ya, write them down, kemudian ditulis ya. Oh, apa berarti? Oh, tahun sekian saya waktu itu kuliah tahun 2010, 2014 saya harus lulus, dan 2015 saya harus berangkat S2. Nah, itu memang betul-betul saya tuliskan secara jelas di kertas, dan itu saya internalize, maksudnya di internalize in my mind. Kemudian I work really hard for it. Saya bertanya-tanya kepada para kakak-kakak angkatan saya ini dan juga kepada mereka yang sudah pernah mendapatkan beasiswa sebelumnya, apa yang perlu saya persiapkan. So, jadi dari semester 4 sampai semester 8 saya masih punya 4 semester to prepare what I need to prepare to get a scholarship for my master degree. And then next. And then during the 4th semester left, dari di 4 semester yang tinggal 4 semester tadi, kemudian itu adalah waktu saya yang tersisa ketika saya masih berstatus mahasiswa Stein Salatiga, itu adalah kesempatan saya untuk membuat atau building our CV or our portfolio. Kenapa? Karena ini hal yang paling penting ada ketika kita ingin melanjutkan studi dengan scholarship. CV atau portofolio itu sangat penting, very crucial ya. Oleh karena itu, makanya menentukan study goal itu jangan telat setelah lulus, karena kalian sudah nggak punya kesempatan lagi untuk preparing your CV to build your portfolio. Tetapi kalau kalian sudah deciding your goal right now, you can decide what you should do after this. Gitu kan? Itu adalah investasi jangka panjang untuk kalian nanti applying for scholarship. Yang pertama, kalian bisa aktif di organisasi, baik internal maupun eksternal organization. Sekecil apapun peran kalian. Volunteering juga bisa menjadi salah satu hal yang sangat krusial ya. Kalau di LPDP kalian akan ditanya apa yang sudah kalian lakukan, what you have given to the society, apa yang sudah kamu berikan kepada society. Tadi giving back to the society ya, Mas Reza. Itu. Atau internship, magang di suatu tempat. Kemudian another thing that you can do to build your CV is that ya ini nanti akan dibahas oleh Pak Umam ya, study exchange. And next, competition, join a competition. Joining a competition will build your confidence, of course. Jadi bisa mengikuti kompetisi atau kejuaraan, baik itu kompetisi di antar kampus, antar fakultas, atau nasional ataupun internasional. Yang ini mungkin yang sekarang ini banyak dicari ya. Kalau zaman dulu saya mungkin belum begitu banyak. Writing a research paper. Jadi kalau kalian ingin building your CV, kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian dari tugas kuliah ataupun dengan dosen kalian to write a research paper. Punya satu publikasi atau 2 di CV kalian, itu akan sangat membantu atau
boost your CV ketika kalian nanti applying for scholarship gitu. Jadi ini mungkin salah satu tips aja yang bisa kalian gunakan gitu. Next, and then the next step is that where do you want to study? Nah ini kita juga harus menentukan where do you want to study. Actually, gitu. Choose the country to study. Alright, I want to study in the United States, for example. Okay, if in the United States, where the university, gitu kan? Universitasnya yang mana? Kalau mau di Europe, di mana universitasnya? Gitu kan? Choose the country that you want to study. This will going to decide what you have to prepare. Kemudian you also need to consider the cost of living. Kira-kira hidup di sana nanti biayanya berapa? Kalau dengan scholarship yang ingin saya apply, cukup nggak? Gitu. Kemudian, of course, this is the most important part when you want to study abroad using scholarship is that do some research. Do some research, oh universitasnya mana yang ingin saya tuju. Kemudian terutama requirement-nya. Requirement-nya apa yang perlu saya siapkan mulai dari sekarang? Apa sih yang mereka inginkan dari aplikan? Berapa bahasa Inggris yang do some research ya. Kemudian yang juga nggak kalah penting adalah the available scholarship-nya. Oh, scholarship atau beasiswa yang bisa saya daftar untuk menuju negara tersebut mana? Gitu kan? Oke. Kemudian kalau sudah do some research, you can create a timeline. Kalian bisa membuat timeline kalian sendiri. Ini contoh timeline yang sangat sederhana sekali, but you can also expand this ya. Contohnya misalnya, oh ya saya mau ini plan berapa ya? Kalian bisa menentukan plan A-nya misalnya, oh ya plan A saya adalah ke Amerika, USA. Oke, saya inginnya ke universitas ini tertentu, for example ya. Kemudian, oke, beasiswa apa yang tersedia untuk bisa ke negara tersebut? Oh, di Indonesia kita punya LPDP, of course ya. LPDP. Kemudian dari pemerintah Amerika punya nggak? Oh, mereka punya Fulbright. Kemudian ada juga BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, ternyata banyak sekali beasiswa yang available. Nah, hal lain yang perlu kalian catat adalah deadline-nya kapan. Deadline untuk setiap beasiswa tersebut. Kalau sudah, itu di bagian paling kanan itu saya kosongi karena requirement-nya berbeda-beda untuk setiap scholarship. Dan ini memang tugas kita sebagai scholarship hunters to do some research. Jadi makanya pentingnya untuk melakukan some research adalah untuk mengetahui apa saja sih yang perlu kita persiapkan. Oh, misalnya before that. Sebelum ini. Ya. Apa saja yang perlu kita persiapkan untuk daftar LPDP, daftar Australia Award Scholarship, daftar Fulbright, kemudian misalnya mau ke Jerman ya apa yang perlu dipersiapkan untuk daftar di EAD Scholarship. Nah, itu perlu kita pelajari sendiri gitu ya. Kalau kita sudah punya satu requirement dan ternyata itu bisa untuk mendaftar semua beasiswa dan kita sudah tahu deadline-nya kapan saja, artinya kalau persiapan itu sudah siap semua, kita tinggal memasukkan aplikasi ke berbagai scholarship. Artinya kita punya banyak opsi untuk bisa diterima di beberapa scholarship tersebut. Gitu ya. This is just an example. You can create a timeline, of course. And then what you need to do after that, prepare the requirement. Karena kita sudah melakukan some research tadi. Oh ya, requirement-nya apa? Saya harus menulis essay, misalnya di LPDP essay-nya seperti apa. Dan kita bisa berlatih jauh-jauh hari sebelum application deadline. Gitu. Kemudian apply, of course. This is the last thing that you need to do. You need to apply. Apa saran saya kalau apply? Kan tadi kita sudah punya banyak scholarship list ya. Kemudian kita juga sudah memenuhi requirement-nya, kita sudah mempersiapkan requirement-nya. Terakhir yang harus kalian lakukan adalah apply, of course. Apply to as many scholarship as possible. Itu saran saya. Karena tadi, meskipun kita punya high expectation, kita punya priority, kita tidak boleh menutup kemungkinan-kemungkinan yang lain. Bisa saja rezeki kita inginnya ke Amerika, tapi bisa saja rezeki kita ternyata di India, seperti saya. Gitu. Gitu ya. Jadi dulu saya sudah apply ke Amerika, oh ditolak, biasa gitu kan. Oh ya, ditolak sih rasanya tidak seperti ditolak, tidak sesakit ini ya sebenarnya. Apa ya? Ditolak laki-laki gitu ya Mas Reza ya. Gitu. Saya mendaftar di Australian Award Scholarship. Oh, nggak ada kabar itu, berbulan-bulan ditunggu tidak ada kabar.
Saya daftar ke berbagai chevening ke Inggris misalnya. Oh, enggak ada kabar juga, di ghosting gitu kan. That's okay. Itu adalah hal yang pelajaran berharga yang perlu kita lakukan. Tidak mungkin kan kita apply suatu scholarship kemudian automatically langsung dapat scholarship-nya itu kan. Kemudian saya juga mendaftar di India dan plan terakhir saya adalah karena kita kan banyak plan A, B, C, D sampai Z ya. Nah, salah satu plan terakhirnya adalah ya sudah saya beasiswa sekolah S2 saja di Indonesia dengan bayar sendiri. Itu last option. Dan itu kemudian karena saya sudah berbulan-bulan kemudian setelah apply to so many scholarship, getting a lot of rejection, getting ghosting gitu kan. Kemudian saya kemudian memutuskan untuk apply di salah satu universitas di Indonesia, mau biaya sendiri waktu itu, ya minta sama bapak gitu kan. Tetapi kemudian alhamdulillahnya 1 hari sebelum saya registrasi ulang, itu kemudian ada kabar yang sangat menakjubkan dari Indian Embassy. Oh ya, you got a scholarship from ICCR scholarship waktu itu. Akhirnya kemudian yang di Indonesia tadi ya kita drop gitu kan, tidak jadi. Tetapi kita kan sudah prepare beberapa plan gitu kan, tidak hanya satu saja dan tidak menutup kemungkinan yang lain. Gitu. Dan ini sedikit cerita saja. Bahkan ketika saya sudah keterima beasiswa di pemerintah India itu, dosen saya masih mengatakan begini, Mbak Endang, are you sure you want to go to India? That kind of irony. Ya, are you sure? Ya, karena waktu itu memang jurusan saya adalah MA Literature, yang mana itu bukan hal yang saya pelajari ketika saya S1. Karena S1 saya adalah PBI seperti Anda semua, gitu, tadris bahasa Inggris kalau di Stein Salatiga. Gitu. Kemudian saya harus belajar sastra yang basically I don't have any background about it, gitu kan? Karena setelah saya lihat silabusnya ternyata memang silabusnya untuk MA English in Literature sebenarnya gitu, dan itu bukan bidang saya sama sekali. But then I was thinking like this, kalau saya belajar di Indonesia mungkin pengalaman saya hanya seperti apa yang saya dapatkan di Indonesia. Maybe I will improve my English, but not as much as I will improve if I go to India. Itu yang saya pikirkan waktu itu. Kemudian the challenge, the experience that I will get if I go to India will also very different with the experience that I will get if I just study in Indonesia. Karena study culture-nya di Indonesia kan pasti mirip. Tetapi ketika kalian going abroad, challenge yourself, tentu kan experience-nya akan berbeda. Saya, Mas Reza, Pak Umam ini mengalami semua pengalaman yang sangat challenging when we are studying in India, gitu kan. So, saya kira pengalaman itu yang kemudian menarik dan juga berharga untuk bisa diceritakan kepada anak cucu dan juga para mahasiswa juga yang lainnya, gitu. Gitu ya. Kemudian itu juga yang kemudian karena beasiswa S2 saya itu yang membawa saya kemudian menjadi dosen di UIN Purwokerto dan kemudian insya Allah mendapatkan beasiswa S3 lagi meskipun masih calon ya. Ini saya masih calon loh, masih calon penerima beasiswa, gitu kan. Gitu. Iya, jadi masih calon penerima beasiswa untuk beasiswa LPDP dari Kementerian Agama untuk insya Allah untuk S3 saya di Australia nanti, mohon doanya saja semua. Gitu. Jadi artinya tercapai. Ya mungkin itu aja Mas Reza. Nanti bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab aja. Gitu ya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita yang ngalor ngidul. Ngalor ngidul itu apa ya bahasa Indonesianya? Campur aduk kesana kemari. Pokoknya kesana kemari lah ya. Ya, kesana kemari. Semoga sedikit membuka wawasan kalian dan juga bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ibu Endang, sangat-sangat presentasi yang sangat-sangat luar biasa, insightful karena kita tahu ya gimana caranya creating timeline. We have to have study goals and what to do if you want to achieve your study goals and steps to achieve them. Jadi itu penting banget. Jadi gimana caranya kalian harus punya study goals. Bukan nanti ya, Bu Endang ya, tapi sekarang ya berarti ya. Sekarang, Jangan tunggu-tunggu. Sekarang. Jadi, sekarang. Ya, kalau mau dapat beasiswa, kalau mau lanjut S2, sekarang tentukan
kalau mau mungkin menjadi guru yang seperti apa, yang mungkin ambil course-course tentang education yang lebih baik mungkin, terus improve your English skills right now gitu kan ya, tingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sekarang juga. Atau kalau mau nikah ya sekarang juga prepare gitu. Oke, Iya. kidding ya, just Ya, kidding. just kidding. Oke, next kita akan dengerin apa ya, insights dari Pak Umam nih. Oke, untuk Pak Umam, the time is yours. Oke, thank you. Mohon izin suhu-suhu. Di sini ada Bapak Reza, Bu Rahayu, Bu Hana, dan juga Bu Enda. Mohon izin ya untuk sharing sedikit. Kalau saya sebenarnya pengalamannya sedikit ya, jadi mohon bersabar. Teman-teman, kalau misalnya tidak semenarik tadi yang disampaikan oleh Bu Enda, tapi tadi ada sambungannya sebenarnya. Kalau Bu Enda kan sudah jadi calon kandidat doktor gitu ya di Australia. Nah, kalau saya ini sudah kelamaan lulus, belum tahu ini mau kemana nanti. Oke, kita mulai saja ya teman-teman. Untuk itu saya mohon izin untuk share screen supaya ada visualisasinya, supaya teman-teman tidak bosan juga ngelihat wajah saya seperti itu. Nah, kalau ini kan jadi melihatnya screen. Oke, teman-teman, kalau judul saya itu Explore Your Opportunities, Join the Program. Nah, kalau teman-teman kan pastinya semua itu dari PBI kebanyakan ya, dari S1. Nah, kebetulan kalau untuk di Unilam, kan bahasanya sekarang Unilam ya, saya coba paham ini. Kan sudah berada di bawah Kemendikbud sama dengan yang saya sekarang bekerja, yaitu di UIK, Universitas Ibn Khaldun Bogor, sama-sama di bawah Kemendikbud. Dengan kata lain, program-programnya pun akan sama. Nah, mungkin akan secara ada saya cari sedikit cerita tadi bahwa saya disebutkan betul sekali dulu waktu saya S1 pernah mendapatkan kesempatan untuk exchange ke US. Nah, ini memang dulu tidak banyak seperti itu, walaupun dulu masih istilahnya apa ya? Dulu itu kalau sekarang memang sudah menjadi UIN Salatiga seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Endang. Nah, dulu itu namanya STAIN. Nah, STAIN itu ya sangat kecil. Jadi orang tuh nggak tahu STAIN itu apa. Bahkan tidak tahu bahwa ada namanya lembaga pendidikan namanya STAIN. Nah, mungkin kalau sekarang teman-teman merasa, oh kita kan di Unilam gitu. Siapa sih yang tahu Unilam? Nah, misalnya tadi, misalnya saya tahunya Universitas Lampung, saya pikir ternyata kalau Universitas Lampung itu Unila gitu. Saya kenalnya dulu STKIP, Latan sama Shiro, itu saya kenalnya. Ternyata kan sekarang sudah berubah menjadi Unilam. Nah, walaupun teman-teman berada di tempat yang istilahnya masih kecil untuk sekarang dibandingkan dengan yang lain, teman-teman tidak usah minder. Dulu juga saya merasa, waduh, saya bisa nggak ya? Tapi ya udah sih nekat aja daftar. Apa sih yang akan hilang? Orang harta nggak punya, apa kekayaan nggak punya, ketenaran nggak punya, ya udah, nggak akan ada yang dikorbankan. Cuma daftar beasiswa, keterima, alhamdulillah, dan keterima seperti itu. Nah, kenapa judulnya Explore Your Opportunities? Karena ini yang hendak saya sharingkan ke teman-teman semua, ini sesuatu yang bisa dilakukan sekarang. Khususnya untuk mahasiswa yang sudah berada di semester 4, 5, 6. Nah, untuk yang sekarang kan nggak genap ya, 4 dan 6. Tapi kalau untuk mahasiswa yang semester 2 berarti bisa mempersiapkan untuk besok di semester 3. Jadi bisa langsung action. Nah, tadi juga sempat disampaikan oleh Bu Endang bahwasanya perbaiki CV-nya ketika nanti hendak melanjutkan ke studi lanjut ke S2. Betul sekali, persiapkan dari sekarang. Nah, ini salah satu cara untuk persiapkan dari sekarang, cari pengalaman sebanyak-banyaknya dengan mengikuti program-program yang memungkinkan buat teman-teman untuk ikuti. Oke, saya akan coba share dari slide selanjutnya. Ini program yang sangat bergengsi, yang sekarang bisa di-apply, tapi sekarang sudah tutup ya, maksudnya oleh mahasiswa S1 yang sedang berkuliah seperti itu. Nah, kalau kita kan semuanya kenal dengan program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di situ ada banyak program, salah satunya itu adalah ISMA. Nah, kalau teman-teman lihat sendiri di sini, ini adalah ISMA, foto dari ISMA yang angkatan pertama. ISMA terbuka pada tahun 2021. Nah, ISMA ini di mana teman-teman itu khusus untuk mahasiswa yang sudah minimal semester 4. Jadi biasanya yang bisa daftar ISMA itu, oh ya, ISMA itu dibuka pada bulan kemarin bulan Februari. Februari itu dibuka, pembukanya cuma 1 bulan saja. Pasti sekitar bulan Februari. Nah,
Ini nih yang bisa daftar adalah mahasiswa yang sedang berada di semester 4 dan 6. Kemudian untuk keberangkatannya nanti pada semester ganjil, ketika mereka berada di semester 5 dan 7. Jadi sekarang masih proses seleksi seperti itu. Nah, ini nanti ISMA ini mahasiswa kalau teman-teman daftar ini nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk exchange belajar. Dan kuotanya tidak tanggung-tanggung. Kalau dulu program yang saya ikuti, kuotanya itu cuma 100, paling 200 satu Indonesia. Kalau ini kuotanya di atas 1000. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman itu dari satu kelas ada satu aja, itu udah sangat luar biasa bisa berangkat seperti itu. Kalau dari UIK sendiri pada tahun 2021 ada satu yang berangkat ke Irlandia. Kebetulan dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian pada tahun 2022 yang berangkat itu ada 2 dari jurusan yang lain, dari jurusan teknik. Nah, kemudian di tahun 2023 ini ditutup pendaftarannya kemarin. Nah, nanti kita lihat ada yang lolos atau tidak. Nah, kemudian ISMA apa sih? Ya, ISMA ini nih namanya kepanjangannya adalah Indonesian International Mobility Awards. Nah, ini ada 2 macam sebenarnya, ada sarjana dan juga vokasi. Nah, karena teman-teman berada di bukan vokasi, teman-teman kan di Unilam ini kan bukan vokasi ya, apalagi yang khususnya pendidikan bahasa Inggris. Jadi termasuk program sarjana. Nah, ini kegiatannya 4-6 bulan dan semuanya dibiayai. Yang tidak dibiayai hanya pembuatan paspor saja. Nah, nanti kalau lebih detailnya teman-teman bisa nanya. Nah, manfaatnya seperti tadi sudah disampaikan, kampus-kampus tujuannya diambil dari semua benua dan dari setiap negara diambil top 5 universities. Jadi misalnya di negara misalnya di Jepang gitu. Di Jepang ya hanya diambil universitas-universitas terbaik saja di sana. Gitu. Jadi teman-teman nanti ini kayak MBKM, ya memang MBKM ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya daftar ISMA kemudian lolos, ya harus dikonversi atau direkognisi sebanyak 20 SKS. Dengan kata lain, misalnya nanti teman-teman sedang berada di semester 7, jadi nanti, misalnya teman-teman sekarang ada di semester 4 nih, berarti bisa daftar untuk tahun depan. Teman-teman punya waktu 1 tahun untuk mempersiapkan. Nah, kalau teman-teman yang masih ada di semester 2, nanti bisa mempersiapkan untuk tahun depan juga daftar ketika sedang di semester 4. Maka semester selanjutnya bisa direkognisi sampai 20 SKS. Maksudnya konversi gini ya teman-teman ya di sini nih ke yang rekognisi SKS. Misalnya di semester 5 itu kan biasanya ada mata kuliah yang harus teman-teman tempuh. Misalnya 24 SKS. Nah, dari 24 SKS itu 20 SKS-nya itu teman-teman tidak harus kuliah. Ditukar dengan hasil perkuliahan dari kegiatan ini. Jadi teman-teman bisa tetap lulus tepat waktu seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya untuk daftar ISMA, teman-teman mengenal host university-nya dulu, kemudian tentu saja nanti berkolaborasi ya, nanti bisa teman-teman nanti ini bisa saya share, bisa dilihat, nanti juga saya bisa share untuk linknya. Jadi nanti dari awal cari universitasnya, kemudian kalau sudah dapat minta rekomendasi, kemudian ngisi di ISMA, kemudian nunggu kabar untuk seleksi wawancara. Kalau sudah seleksi wawancara sudah dapat pengumuman, terus sudah tinggal siap-siap untuk berangkat. Seperti itu. Nah, ini adalah list beberapa mata kuliah, universitas yang untuk ISMA. Ada disebar berdasarkan regionnya, ada region Amerika dan Kanada, ada Asia. Ini nanti kalau digeser ada ya, nanti saya share. Australia, New Zealand, ini top-top sekali untuk universitasnya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pengalaman yang ya mungkin tidak pernah terpikirkan. Saya juga dulu waktu dapat exchange ke US, saya nggak pernah berpikir bahwasanya saya seorang anak petani yang orang tua saya istilahnya ayah saya cuma lulusan SD, ibu saya cuma lulusan SMP, mana mungkin sih bisa ke luar negeri. Tapi ternyata rezekinya ada. Nah, juga di UK dan Ireland juga ada beberapa universitas yang bisa dipilih seperti itu. Ini lebih dari ini ya, ada banyak sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nah, tahun ini itu ada sampai sudah bekerja sama, maksudnya dari Kemendikbud itu sudah menggandeng universitas-universitas top seperti Yale.
kemudian juga ada Oxford. Itu sudah masuk sekarang. Nah, kalau teman-teman kan pasti kenal dengan Yale ya. Nah, ini adalah contoh beberapa. Jadi di situ ada, kalau teman-teman nanti kunjungi websitenya, ada penjelasannya. Nah, di sini ada mata kuliah yang ditawarkan. Nah, ini contohnya mata kuliah yang ditawarkan di Yale University. Nah, itu ada sekitar 18, biasanya sih 15 sampai 20 mata kuliah per universitas. Nah, kalau teman-teman klik di sini nih, itu nanti seharusnya dia ada, kalau di websitenya itu nanti ada penjelasannya. Misalnya Education and Empire, itu isinya apa sih? Oh, nanti kalian akan belajar ini. Nah, dari universitas, jadi ketika daftar ISMA itu teman-teman hanya memilih 2 universitas saja. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, dari universitas yang dipilih tadi, teman-teman kan ada banyak mata kuliah yang ditawarkan. Hanya memilih 3 sampai 4 saja. Tidak semuanya dipilih atau tidak 10 mata kuliah. Karena bebannya itu, satu mata kuliah itu berbeban 4 sampai 5 kredit atau 5 SKS. Oleh karena itu, teman-teman hanya kuliah 4 macam kuliah saja maksimal. Kemudian, teman-teman nanti kuliahnya gimana? Kuliahnya segabung atau bercampur dengan mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah tersebut. Jadi teman-teman nanti kuliah dari semua mahasiswa lokal berarti mahasiswa yang memang berasal dari negara tersebut, dan juga bersama dengan mahasiswa-mahasiswa yang internasional atau mahasiswa asing yang mengikuti kelas di situ. Baik mereka itu exchange students atau memang mahasiswa yang memang berkuliah di universitas tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil mata kuliah apapun yang ditawarkan di luar program studi di perguruan tinggi masing-masing. Jadi kalau misalnya tadi kembali lagi contohnya di sini, loh buat apa saya belajar tentang what is law? Itu tidak masalah, karena memang itu sudah mendapatkan peraturan dan dilindungi oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian ini info untuk yang tahun 2022, itu pendaftarnya itu sampai 7.500 yang terdiri dari 2.500 perguruan tinggi dalam negeri, baik negeri maupun swasta. Jadi teman-teman itu mempunyai kesempatan yang sama, yang penting mau mendaftar dan mau berproses. Nah, kuotanya pada tahun 2022 itu ada 1.155. Dan ini tersebar dari 106 perguruan tinggi dalam negeri. Salah satunya adalah Universitas Ibnu Khaldun. Ada 2 mahasiswa. Nah, jadi teman-teman tidak menutup kemungkinan teman-teman juga merupakan salah satu rezekinya ada di sini untuk mendaftar ISMA. Dengan mendaftar ISMA ini tentu saja akan menambah CV di ketika nanti teman-teman akan studi lanjut. Dan ini sangat bermanfaat karena teman-teman bisa membuka wawasan. Sebenarnya seperti apa sih di luaran sana seperti itu. Kenal dengan banyak orang, bertemu dengan sesama mahasiswa, karena nanti ketika teman-teman diterima, misalnya diterima di Yale. Nah, di Yale itu tidak hanya sendirian, nanti misalnya ada 20 atau apa, itu tergantung dari universitasnya. Ada yang menerima 40 mahasiswa, ada yang menerima 20, ada yang menerima 10, seperti itu. Jadi nanti akan bertemu dengan teman-teman dari universitas yang lain. Nah, untuk tahun 2023, ini update-nya. Nah, jadi yang mendaftar itu sekitar 10.000. Tetapi yang mengumpulkan atau akhirnya semuanya komplit itu hanya 7.664. Jadi yang 2.832 ini tidak, istilahnya mungkin syaratnya kurang lengkap atau apa. Jadi ada kenaikan. Kalau tahun lalu itu ada 7.500, tahun sekarang itu aja 7.664. Nah, teman-teman siapkan dari sekarang, apakah teman-teman ini menjadi salah satu pendaftar di antara 7.000 sekian di tahun yang akan datang. Ini tahun 2023. Nah, yang keterimanya belum ada karena memang baru ditutup kemarin tanggal 8. Masih anggap ditutupnya tanggal 8. Nah, selain ISMA, kan ada program MBKM ya, teman tadi saya sampaikan. Nah, kalau kampus mengajar, kemarin saya dengar dari Bu Nur Hadianti Rahayu, sudah ada ya teman-teman yang sudah ikut KM. Nah, di samping kampus mengajar ini juga terkonversi 20 SKS. Nah, di yang lainnya juga ada MSIB. MSIB itu dibagi menjadi 2. Magang bersertifikat, magang dan studi independen bersertifikat. Jadi
Kalau magang ini teman-teman nanti kalau membuka punya, nah ini teman-teman apakah sudah punya akun Merdeka Belajar atau belum? Kalau belum, silahkan buat. Karena dari situ nanti info-infonya bisa dapat. Nah, dari akun Merdeka Belajar nanti akan ada info-info apa yang sedang buka. Nah, tadi salah satunya adalah ISMA. Nah, MSIP juga banyak nih dibuka biasanya sepanjang tahun. Jadi perusahaan-perusahaan mereka itu membuka kesempatan untuk mahasiswa belajar dan bekerja di perusahaan mereka dengan menggandeng pemerintah. Ada yang bersifat magang, ada yang bersifat studi independen. Nah, jenisnya apa bisa dicek nanti di websitenya yang sedang ditawarkan itu apa. Penjelasannya ada di sana. Dan kalau misalnya teman-teman berpikir, wah saya kan bahasa Inggrisnya nggak bisa, bagaimana bisa keluar negeri, itu kan pasti ada syaratnya gitu ya. Jangan khawatir, teman-teman juga bisa ikut PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, kalau PMM ini lebih mudah lagi karena pesertanya itu bisa dimulai ketika teman-teman sudah berada di semester 3. Dan kegiatan ini, PMM ini, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, gimana ya, gampang banget gitu. Karena yang penting teman-teman mau daftar aja. Nah, ini dibuka hanya setahun sekali. Kalau kampus mengajar itu biasanya setahun 2 kali, setiap semester itu dibuka. Nah, kalau PMM ini, kembali ke PMM ya teman-teman, ini enak. Waktu angkatan pertama, itu dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di UIK itu ada 16 mahasiswa yang saya bimbing, kemudian saya arahkan, akhirnya keterima itu 16. Nah, pada tahun yang kedua, 2022 kemarin, yang berangkat itu ada 6 mahasiswa. Karena teman-teman yang lain itu sudah pada mengikuti program-program yang lain. Ada yang ikut MSIB, ada yang ikut kampus mengajar. Nah, PMM ini enaknya, teman-teman, itu nanti teman-teman kuliah di luar Pulau Jawa. Itu harus. Bisa di Bali, teman-teman bisa pilih. Bisa pilih di Bali, bisa pilih di Sumatera, atau bisa pilih di Kalimantan, atau di Irian. Di yang Indonesia itu Papua maksud saya. Irian mah beda negara ya, maaf ya teman-teman. Nah, jadi enaknya dari PMM ini, tiketnya dibayarin, dikasih uang saku. Kampus mengajar juga sama ya, dikasih uang saku setiap bulan. 1.200.000 kalau tidak salah. Kemudian tiket dibayarin, kalau misalnya teman-teman beli apa, misalnya vaksin atau apa, itu juga diganti di PMM. Nah, kemudian ketika program PMM, di sana sama dengan ISMA, kalau ISMA kan keluar negeri ya. Kalau PMM di dalam negeri, cuman luar pulau. Itu teman-teman dapat ada program di dalam PMM namanya adalah modul Nusantara. Nah, modul Nusantara itu kalau buat saya itu adalah istilahnya jalan-jalan. Jadi nanti teman-teman dibawa ke museum, dibawa ngobrol-ngobrol sama pemuka agama, dibawa ke tempat-tempat wisata, itu untuk mengenalkan budaya lokal yang ada di universitas, di kota di mana universitas itu terletak. Misalnya kemarin itu teman mahasiswa yang dari 6 ini, yang tahun 2022 itu, mereka foto-fotonya ya diajakin setiap weekend ya, setiap Sabtu, mereka jalan ke tempat wisata ini, gitu. Mereka kemudian di sana diskusi dan lain sebagainya. Pokoknya seru dan menarik. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, teman-teman. Saya kurang tahu nih, apakah di Unilam teman-teman sudah kenal dengan PKM atau belum. Nah, ini merupakan salah satu, ini bukan terakhir sih, sebenarnya ada satu lagi sedikit, nyambung ke sini. PKM ini adalah program kreativitas mahasiswa. Nah, PKM ini teman-teman itu ada 10 jenis atau 10 bidang, di mana teman-teman berkompetisi dengan semua mahasiswa yang ada di Indonesia di bawah Kemendikbudristek. Kalau Kemenek sendiri ya, misalnya UIN, IAIN itu sendiri mereka. Nah, kalau Unilam kan berada sama di bawahnya Kemendikbud. Bisa membuat PKM. Nah, ini nanti ketika PKM ini ada pendanaannya. Jadi mudahnya teman-teman itu bikin proposal. Nah, proposalnya itu mau ke apa? Apakah PKM Ristek Eksakta, ada 10 jenis di sini. 1, riset sosial humaniora, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, atau penerapan iptek, dan juga ada karsa cipta, karya inovatif, BGK, ataupun ini futuristik tertulis, dan juga artikel ilmiah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang 2 terakhir
itu mendapatkan dia memberikan artikel. Jadi teman-teman misalnya ada tugas nih. Di semester 4 ada tugas, besok nih semester sekarang. Ada tugas mata kuliah apa gitu. Ya, hasilnya sebuah artikel. Nah, artikel itu bisa diajukan ke sini kalau nanti pas buka. Ini juga baru banget kemarin ditutup. Nanti akan ada lagi pada bulan Februari. Jadi dia setiap saat itu dibuka, kalau nggak Januari akhir, Februari. Itu pasti pembukaannya. Pembukaan sekitar 1 bulanan lah. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang. Panduannya pun ada. Yang dari tahun panduannya tidak akan jauh berbeda. Dari tahun ke tahun. Ada berbandingnya sedikit-sedikit saja. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menulis yang 2 ini, oh ya saya punya tugas nih, tugasnya ini, kayak kemudian template-nya disesuaikan dengan template dari PKM ini. Kemudian dikirimkan, kalau teman-teman lolos, yang 2 ini dapat uang insentif sebanyak 2,5. Dan ini harus dikonversi mata kuliah. Jadi selain dapat duit, teman-teman tidak harus mengikuti mata kuliah. Kalau minimal itu 2 SKS. Nah, kalau misalnya lolos kayak gini, biasanya kalau di kampus kami itu dapat sampai 4 SKS. Jadi misalnya nih semester 4, teman-teman ada tugas, kemudian, oh ya udah tugasnya ini dibuat template seperti PKM artikel ilmiah. Semester depan, tahun depan dimajukan, nah kemudian lolos. Semester 6, teman-teman bisa ngeklaim 2 mata kuliah tidak harus kuliah, karena dikonversi dengan artikel ilmiah ini yang lolos. Nah, kalau yang 8 lainnya, ini kan ada 10 ya teman-teman ya. Nah, ini di sampingnya ini, kalau teman-teman lihat di sini nih, pendanaan. Nah, ini pun tidak sendirian. Jadi bisa bersifat kelompok. Misalnya teman-teman, biasanya kalau PBI itu yang banyak di ini nih teman-teman. PKM Riset Sosial Humaniora. Nah, kebetulan saya pernah membimbing sejak tahun 2019, itu saya lolos 2 kelompok untuk artikel ilmiah. Jadi mereka langsung dapat tuh 2,5 juta. Kemudian tahun 2020 saya bimbing juga dapat 1 juga untuk artikel ilmiah. Tahun 2021 saya bimbing yang lolos yang ini, PKM Riset Sosial Humaniora. Jadi teman-teman bikin proposal yang berhubungan dengan sosial humaniora. Kemudian dalam proposal itu, oke, saya mau melakukan penelitian, saya melakukan riset. Nah, penelitian ini membutuhkan biaya. Nah, biayanya itu nanti teman-teman tulis sesuai dengan template yang ada, dengan pendanaan maksimal, pokoknya berkisar antara 6 sampai 10 juta. Seperti itu. Misalnya teman-teman, oh cuma sampai 8 juta, ya nggak apa-apa. Atau 9 juta, yang penting minimal 6 juta sampai 10 juta. Nah, kalau disetujui, nanti teman-teman dikasih duitnya. Nah, ini biasanya keluar di tahun ini, biasanya nanti akan keluar mulai bulan Juni. Jadi bulan Mei akhir biasanya pengumuman, kemudian bulan Juni uangnya turun, nah bulan Juni sudah mulai melakukan penelitian. Oke, selama 3-4 bulan. Nah, itu salah satu beberapa hal-hal yang teman-teman sekarang juga, hari ini juga bisa ikuti dan persiapkan. Seperti itu. Terima kasih. Oh iya, sebelum ditutup, ada satu lagi sebenarnya, cuman saya tidak siapkan untuk slide-nya, jadi saya stop share saja. Nah, teman-teman, dosen Bu Nur Hadianti Rahayu, Bu Hana, Bu Hikmah, mereka juga punya kompetisi juga, namanya pengabdian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, teman-teman juga bisa direkrut karena salah satu syarat dalam pengajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan mahasiswa. Nah, dari hal-hal tersebut, nanti kalau teman-teman terlibat, nanti nama teman-teman bisa tercantum di dalam luaran penelitian tersebut sebagai artikel ilmiah. Nah, itu tadi yang tadi disampaikan oleh Bu Endang, bahwasanya ini ketika nanti teman-teman mau daftar untuk beasiswa S2, sudah ada namanya jejak digital akademik, academic footprints yang mana nama teman-teman itu tertulis di sebuah artikel yang dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembali lagi kepada host kita yang luar biasa, Bapak Reza Pahlavi. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Sangat ini ya, sangat insightful juga karena wow, saya baru tahu juga nih banyak sekali
beasiswa, program yang berhubungan dengan beasiswa juga ya, pertukaran ada, tentang program tentang penulisan juga ada, yang bisa dilakukan sekarang ya, Pak Umam ya. Berarti ya nggak perlu harus nunggu lulus untuk mendapatkan scholarship, nggak perlu harus nunggu lulus untuk mendapatkan beasiswa dan pengalaman kayak ketemu budaya lain. Misalnya tadi kayak ada student exchange juga antar universitas di luar Jawa misalnya, bisa dicoba itu kan. Selain kita nanti M4Big mungkin kalau mau lanjut S2 bisa ke luar negeri dan sebagainya. Bahkan tadi juga ada yang keluar negeri ISMA, kalian bisa student exchange-nya jauh tuh, Amerika, Eropa, dan beberapa negara lainnya. Jadi nggak ada kata terlambat, kalian bisa mencoba sekarang ya. Kita lanjutkan ke pembicara berikutnya, yaitu Iqbal. Halo Iqbal. Sebentar Pak Reza, Iqbal lagi mau pakai PC saya Hah? Kenapa? Sorry. karena koneksinya sedikit terganggu di laptop beliau. Oh, Sebentar ya, Iqbal nanti ke sini. Yuk Iqbal sini. Ini sudah ada, itu dipakai. kita sambil nunggu ya. Iqbal ini alumni angkatan pertama dari pendidikan bahasa Inggris di Universitas Latanza. Wow, pressure ya. Jadi kita lihat ya. Ya, Iqbal, silahkan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal untuk para pembicara, Bu Endang, Pak Reza, dan Pak Umam. Mohon maaf ini tadi laptop saya kendala sinyal terus, terlempar terus, jadi menggunakan PC-nya Bu Nur Hadianti. Baik, langsung aja ya. Ini sedikit nervous karena pertama kali ini, the first time untuk mengisi seperti ini. Jadi intinya saya ingin berbagi pengalaman pada teman-teman semuanya, khususnya para adik-adik kelas saya. Mengenai scholarship exchange student in abroad ya. Alhamdulillah, sebelumnya kenalan dulu ya, saya memperkenalkan diri. Oke, nama saya Iqbal Rosyid, SMA Al-Bayan Rangkas Bitung, S1-nya di Unilam, yaitu Universitas Selatan Samosir. Alhamdulillah kampus kita nih sudah resmi jadi universitas. Dan ini memang dulu saya keinginan Latansa gimana caranya menjadi universitas. Alhamdulillah terwujud dan tersampaikan ketika saya mau lulus. Selanjutnya saya aktif di organisasi Senabung Serang. Dan alhamdulillah di tanggal 9 sampai 14 Juni tahun 2022 saya mendapatkan beasiswa, yaitu mengikuti program exchange student ke GOS Turki, yaitu Youth Summit Leadership and Entrepreneur. Selanjutnya alhamdulillah saya diberi kesempatan kembali, yaitu di tanggal 18 sampai 23 Juli 2022, yaitu mengikuti program exchange student juga, yaitu International Student Relationship in Malaysia. Alhamdulillah teman-teman, semoga teman-teman juga bisa seperti saya berharap sih terus continue ke depannya, ada yang bisa mengikuti program exchange student, khususnya di mahasiswa Universitas Latanza Samosir ini. Selanjutnya, baik, what I am showing with you today, jadi hanya dua ya, how to apply the scholarship exchange student in abroad. So the second, sharing experience in Turkey and Malaysia. Jadi saya akan
pada pagi hari ini saya akan sharing pada kalian semua mengenai bagaimana cara mendaftar dan pengalaman saya mengikuti program exchange student in Turkey and Malaysia. Baik, boleh sebelumnya ada quote nih, boleh bantu dibacakan oleh Alfi Mulyadina. Boleh bantu bacakan? Alfi, ada? Ada ya? Dinda. Baik. Pada nggak ada. Ya udah, saya bacakan ya. Orang yang jatuh dan bangkit lebih kuat dari orang yang tidak pernah mencoba. Jangan takut gagal, tapi takutlah untuk tidak mencoba. Jadi dari quote ini yang saya alami seperti itulah. Jadi jatuh itu pengalaman saya mencoba daftar exchange student itu nggak hanya satu kali, karena dulu saya daftar sebelum masuk kuliah juga sudah daftar mencoba, saya rejected gitu, gagal. Langsung semester 1 saya coba lagi, daftar lagi, gagal lagi. Lalu di semester 3 saya coba lagi, waktu itu di exchange student ke Singapura, gagal juga. Jadi kurang lebih hampir 5 kali saya gagal mengikuti program exchange student. Dan alhamdulillahnya baru terwujud di semester 8. Semester 8 itu lagi penyusunan. Dan kebetulan yang kemarin ke exchange student ke Turki itu teman-teman dari berbagai universitas yang di Indonesia itu semuanya pada semester akhir gitu. Lagi pada nyusun gitu. Nyusun skripsi. Semuanya pada semester 8 gitu atau kemarin yang ke Turki. Oke. Ini nggak bisa ya? Baik, sudah siap semuanya? Are you ready? Nah, ini dia. Kalian bisa ikut atau follow ya sosial media yang to get the information about scholarship exchange student. Waktu saya ke Turki waktu itu dari Leonesta, Malaysia juga dari Leonesta. Selanjutnya saya sempat daftar juga di beasiswa 10.000 waktu itu dengan Miss Hikmah. Nah, saya nggak lolos karena memang kendala sinyal, posisi lagi pemberangkatan ke Turki dan posisi saya lagi di Dubai mau ke Istanbul. Akhirnya disitulah saya tahap 1 alhamdulillah lolos, tahap 2 lolos. Nah, pas di tahap ketiga itu wawancara, karena kendala sinyal akhirnya ya yang menanyakan saya menjawab apa, yang menanyakan jawab apa, jadi dia yang jelas kendala sinyal waktu itu. Akhirnya saya tidak lolos di beasiswa 10.000 itu, waktu itu ke Singapura ya, kalau nggak salah ke Singapura, saya tidak lolos. Baik, nah lanjut aja cara mendaftar nih ya. Boleh yang pertama kalian cek link di bio Instagram, lalu klik. Nah, setelah itu ada buku panduan dan Twibbon. Nah, di situ nanti ada proposal, ada Twibbon, ada syarat-syarat juga. Kalian boleh dibaca dulu, pahami dulu, baru kalau sudah paham kalian boleh klik daftar jalur fully funded. Nah, nanti di situ ada form ya.
ada nama, ada email, tanggal lahir. Selanjutnya bukti upload Twibbon. Biasanya kita harus mengupload di Twibbon itu di Instagram masing-masing gitu. Nah, setelah itu klik kirim. Sorry, gimana, Miss? Kecil. Enggak, di ini aja. Dibesarkan lagi. Enggak. Di atas. Lagi. Nah, ya. Oke, lanjut ya. Setelah itu nanti kita klik kirim, menunggu hasil tahap 1. Nah, jika lolos di tahap 1, nanti ada informasi tuh. Biasanya di Instagram, nanti di sosial media mereka itu ada pengumuman lolos tahap 1, atau bisa masuk email masing-masing ya. Nah, nanti di tahap 2 kalian klik lagi linknya, daftar ulang. Setelah itu isi biasa formulir gitu. Nanti ada biasanya tahap 2 itu beda-beda ya. Ada suruh buat apa namanya esai. Karena dari berbagai pengalaman saya ada beda-beda gitu. Waktu itu membuat esai. Setelah itu esai nanti kita apa namanya kirim, upload, lalu dikirim, nanti menunggu hasil tahap 2-nya. Nah, jika dinyatakan lolos, lanjut di tahap 3 yaitu interview. Oke, next. Kok nggak bisa dulu, Miss? Nah, alhamdulillah saya lolos di tahap wawancara. Nah, inilah nama-nama peserta penerima beasiswa YSLI Goes to Turkey. Itu dari berbagai universitas di Indonesia. Ada yang dari UIN Syarif Hidayatullah. Nah, ini saya STKP Latan sama Sir Perwakilan. Selanjutnya dari STAI Universitas Nasional. Ini peserta yang menerima beasiswa ke Turki. Oke, next. Ini saya akan sharing pengalaman saya di Turki dan Malaysia. Oke, ini rundown kegiatannya ya. Setelah itu oke, langsung departure Jakarta Istanbul. Di bandara kita gathering. Iqbal, maaf agak dipercepat sedikit karena Oh ya. waktunya udah Oke, mepet ya. baik. Maaf ya, makasih. Selanjutnya tiba di Istanbul. Sebenarnya kita itu di apa namanya transit ya di Dubai. Dari Dubai langsung ke Istanbul. Nah, ini kegiatan-kegiatan selama kegiatan di Turki. Kita ke Alsak Forum Office. Selanjutnya lunch dengan Alsak Forum. Nah, ini setelah itu dari Alsak Forum di tanggal berapa ini? Kelihatan. Kita setelah dari Alsak Forum kita ke Istanbul Zem University, lalu ke Halik University. Kita di sana visiting kampus dan sharing tentang scholarship. Nah, lalu kita ke Taksim Kemi. Nah, ini ketemu dengan orang Turki, kita nggak tahu kenapa dia ini kita dikasih uang malah 100 lira orang mendapatkan. Oke. Nah, ini kita apa namanya exploring di Turki. Ke Hagia Sophia, lalu ke Bosphorus yang memisahkan antara benua Eropa dan Asia. Setelah itu
kita pulang lagi dari Istanbul ke Jakarta. Nah, di tanggal 18 Juli saya diberi kesempatan lagi ke Malaysia. Nggak jauh beda kegiatannya seperti yang di Turki. Heading ini di Khairat Foundation, yaitu di IIUM, International Islamic University Malaysia. Heading to Khairat Foundation, sharing discussion at Khairat Foundation, workshop dan masterclass. Nah, lalu kita nanti mendapatkan sertifikat internasional. Ya, mungkin, nah ini dia contohnya. Kita nanti akan mendapatkan sertifikat internasional. Yang ini dari Al-Saq Forum. Selanjutnya ini dari Khairat Foundation yang di Malaysia. Kalau ini dari penyelenggara beasiswa yaitu Leonesta. Oke, untuk teman-teman ingat jangan lupa duit. Ada yang tahu duit? Apa itu duit? Yang pertama, D itu apa? Doa. U-nya usaha. I-nya ikhtiar. T-nya tawakal. Baik, itu aja. Mungkin karena waktu yang terbatas, saya akhiri sharing dengan pengalaman saya dan mengenai scholarship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iqbal. Nah, ini jadi ini contoh kakak kelas kalian yang berprestasi sudah ke Turki dan Malaysia mendapatkan pengalaman student exchange di sana. Jadi mudah-mudahan apa yang dibagikan Iqbal tadi bisa menjadi inspirasi buat kalian. Langsung search tadi IG account-nya ya. IG account-nya langsung di search, join, follow, terus cari informasi gimana sih caranya supaya kita bisa student exchange di negara tersebut. Oke, bisa stop sharing nggak? Ya, sip. Sekarang langsung aja ya. Kayaknya waktunya mepet. Saya tadi udah di Slack sama di WA sama Bu Endang karena Bu bisa lama-lama karena beliau ada acara di 945. Jadi kita langsung ngobrol sama tiga pembicara kita ini. Kalau ada pertanyaan, go ahead. This is your time to ask away. So you ask whatever you have questions about. Tanya tentang apapun. Tadi kalau Pak Umam tentang apa sih, gimana caranya dapat kuliah, dapat beasiswa sekarang saat masih kuliah. Kegiatan apa aja yang bisa diikuti dan bagaimana prepare-nya. Kalau Bu Endang tadi gimana to get scholarship for higher education. Kalau tadi student exchange experience dari Iqbal, kakak kelas kalian bisa nanya apapun, gimana sih cara dapatnya, atau apapun pertanyaan yang kalian punya, sekarang waktunya untuk bertanya. Ada yang mau tanya nggak? I have a question. Andi. Oke, Andini, silahkan Andini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Andina Nabila Gusriani from 6th semester in PBI. So I want to ask to Miss Endang, since you mentioned before that you feel salah jurusan at the first, then would you want to share to us your study routine and how can you through it all? Then what's your step that make you get comfortable with your passion now? So that's my question. Thank you. Is there any other questions? Mungkin ada yang mau tanya sebelum kita menjawab gitu ya, Bu Endang ya. Mungkin kita tunggu satu pertanyaan lagi buat pembicara kita, boleh buat Pak Umam, boleh buat Iqbal, boleh buat Bu Endang, atau ketiga-tiganya. Ada lagi yang mau bertanya selain Andi ini? I have a question. Oke, silahkan. Iqbal ya? Iqbal siapa tadi? Okay, let me introduce myself. Yes. My name is Damar Imam Prasojo. Okay, Damar. I came from UIN Saizu Purwokerto. My question is, what kind of documents that possible to reapply in same document to have
possibilities to apply not just only one, but for all of the opportunities that can be possible. Kind of documents that possible to reapply not just only one scholarship, but more than that. That's all for my question. Okay, I think those questions for Miss Endang ya, and also Mas Umak. Mungkin ketiga-tiganya masuk sih. Oke. Oke, langsung aja. Silakan. Mungkin Bu Endang dulu kali ya. You wanna answer the questions now? Okay, thank you. Is my voice clear? I had a bad internet connection here because there was a sudden light off before. So is my voice clear? It is clear. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Mbak Andina before, yeah, and also Mas Damar. He's my student here. Thank you for joining me. Okay. My pleasure. Yeah. Okay. So for the first question from Mbak Andina before, yeah. So she asked, you think that you were me ya, berarti bagaimana saya dulu mengalami, oh ya saya salah jurusan nih, gitu ya. So, tetapi kemudian bagaimana saya bisa comfortable with dengan jurusan saya sekarang, gitu ya. Okay, the answer is that. So, when I graduated from senior high school, I actually didn't have any mentor to guide me to what should I study after I graduated from senior high school. And at that time, because all my sisters, I was having three sisters, but I had three sisters, but they were not continuing their study under university. So I am the only daughter from my family who continued to study to university. So I didn't have any idea on how to apply to the university or what subject that I have to study. And that's why after graduating from senior high school, I was not directly continue my study at that time. I paused for 1 year and I worked for a factory for 1 year. That's also mungkin itu hal yang tidak saya ceritakan sebelumnya ya. Saya bukan dari keluarga yang berada, saya dari keluarga biasa saja. Orang tua saya petani, yang ketiga kakak saya nggak ada yang melanjutkan kuliah. Mereka semuanya harinya berhenti sampai SMP dan SMA. Jadi saya tidak punya role model at that time. Gitu. Dan tahun 2009-2010 internet belum seperti sekarang. Kita tidak bisa mendapatkan banyak informasi seperti sekarang ini. And then at that time, kemudian saya berencana untuk, ya mimpi saya waktu itu hanya I want to be a teacher. I just want to be a teacher, okay, an ordinary teacher. And then, yes, I did apply to some university with the help of my friends. Jadi dari teman-teman SMA saya kan sudah kuliah dulu, terus saya tanya-tanya sama mereka. Tapi saya masih bingung, saya mau ambil jurusan apa ya? Waktu itu Pak Om saya mengatakan, kamu ambil jurusan PGSD saja, nanti tahun 2014 ketika kamu lulus itu nanti pasti akan banyak yang pensiun, kamu pasti langsung akan bisa masuk, begitu dulunya. Tetapi kemudian saya bekerja dulu 1 tahun di factory, di salah satu perusahaan tekstil waktu itu. Jadi waktu itu masih SMA 17 tahun, langsung bekerja 1 tahun di perusahaan yang memang notabene agak strict ya. Gitu. Kemudian waktu itu supervisor saya mengatakan, Endang, kenapa kamu nggak belajar bahasa Inggris saja? Nanti kalau kamu belajar bahasa Inggris akan bisa menjadi translator untuk para buyer kita di sini, di perusahaan ini. And that's open up my mind. Oh iya, bahasa Inggris it never come to my mind, gitu kan? Jadi itu nggak pernah terfikirkan di benak saya untuk bisa melanjutkan ke jenjang S1 dengan jurusan bahasa Inggris. Kemudian waktu itu, karena saya bekerja di Salatiga, there are 2 universities in Salatiga. First one is UKSW atau Universitas Kristen Satya Wacana, dan satunya lagi adalah Sains Salatiga. Dan karena saya bekerjanya di PT-nya itu di Salatiga, makanya saya berpikir, oh, gimana kalau saya bisa bekerja sekaligus kuliah? Waktu itu berpikirnya seperti itu. Kemudian saya apply to those university. Yang satunya swasta, bayarnya mahal sekali. I don't have much money. I didn't have much money at that time.
And then finally, karena di STAIN itu jurusan kebanyakan adalah jurusan agama dan saya tidak punya background pondok sama sekali, tidak punya religious background at all. So I was thinking like, okay, jurusan yang paling possible for me to apply adalah pendidikan bahasa Inggris dan juga waktu itu PGMI, dan kebetulan saya diterimanya di TBI. At that time I didn't know anything about English karena saya sudah tidak belajar selama 1 tahun. Jurusan saya ketika SMA juga IPA, maunya juga menjadi guru kimia, bukan guru SD gitu kan, bukan menjadi guru bahasa Inggris. So I was totally out of my mind. I was totally out of my mind. I didn't know anything. I was insecure when I was in the classroom because my friends, my classmates were able to speak English fluently, at least according to me at that time. And I was like, how could I speak like them? Gitu kan? Bagaimana saya bisa berbicara seperti mereka? Karena nyatanya vocabulary saya masih sangat limited. Kemudian pengetahuan saya tentang bahasa Inggris juga sangat minim sekali. SMA saya jurusan IPA dan tidak tertarik sama sekali dengan bahasa. Kemampuan bahasa Inggris saya waktu itu benar-benar zero. Tetapi kemudian semester 1 itu open up my mind. Saya merasa insecure di kelas ketika teman-teman bisa mengungkapkan pendapat mereka di kelas dengan bahasa Inggris dengan fluent dan saya masih diam saja di kelas. It look like itu menampar saya gitu ya. Wake up, what did you do here? Gitu kan? Apa yang harus kamu lakukan di sini? And then at that time I started to work really hard. I started to read some text in English. I tried to read the text in English. But even if I do not really understand, I try to understand that, and then I wrote some vocabularies that I didn't understand, and then try to get the meaning of it. Kemudian lama-lama karena sering baca dan juga sebenarnya sering nonton film dengan bahasa Inggris, I got to know. I think my vocabulary improved at that time. Kemudian semester 1 ternyata IPK saya nggak buruk-buruk amat gitu tuh. Maksudnya ketika saya merasa sangat low itu ternyata IPK saya nggak buruk-buruk amat. Artinya berarti oh ya saya sudah di sini saya kerja setahun untuk mengumpulkan uang untuk kuliah sendiri dengan biaya sendiri. I really have to work really hard for it gitu kan. Kemudian by the time of 3rd semester you shouldn't think kalian kalau sudah semester 3, 4, apalagi sudah semester 5 ke atas, itu tidak boleh lagi merasa kalian salah jurusan. Gitu ya. Kalau sudah di atas semester 4 ke atas, itu sudah tidak boleh lagi merasa salah jurusan. Kalau semester 1, 2 mungkin itu baru tahap adaptasi. You think that you are not really suitable for this subject gitu kan. Kalian merasa bahwa oh ini saya salah jurusan nih di PBI, tetapi itu semester 1, 2. Itu adalah tahap kita adjust, tahap kita adaptasi terhadap situasi. Tetapi kalau sudah semester 4, itu kalian kan sudah setengah jalan kan. Kalau sudah setengah jalan, kalian sudah basah, gitu kan? Ya sudah kecemplung sekalian dong, gitu. Kecemplung yang benar-benar basah, yang harus bekerja sangat keras untuk itu, gitu kan? Jadi tidak hanya kemudian kecemplung saja, tapi harus bisa berenang juga di sana dan harus survive, gitu. Menurut saya itu hal yang kemudian menjadi bagaimana saya kemudian bisa bertahan meskipun merasa salah jurusan gitu. Salah satu motivasi saya untuk S2 sebenarnya waktu itu kan gelarnya SPDI ya Pak Umam ya, SPDI Sarjana Pendidikan Islam. Gitu karena di STAIN ya. Salah satu motivasinya adalah saya ingin menutupi gelar itu. Jujur sekali ya, saya ingin menutupi gelar itu dengan gelar MA dan PhD yang lainnya gitu. Tapi ternyata karena nggak linear, nggak tertutup gelarnya. Gitu. Jadi itu salah satunya. Kemudian S2 kebetulan salah jurusan lagi, beda lagi jurusan dengan jurusan yang sebelumnya yang notabene lebih ke pendidikan bahasa Inggris, sedangkan S2-nya adalah ke English Literature. How do I survive? The first month when I was in India, I was like totally blank. I didn't know what the lecturer talked about. He is talking about Shakespeare. He is talking about many other things related to literature in which I didn't know any of it. Kan? Saya benar-benar kayak orang bodoh yang mendengarkan, dia bicara apa sih, gitu kan? Tetapi lagi-lagi kan kita tidak boleh kemudian ketika sudah memulai sesuatu itu berhenti di tengah jalan. Kita harus menyelesaikannya sampai akhir, sampai tuntas dan bekerja sangat keras agar apa yang kita mulai itu bisa kita akhiri dengan baik juga. Gitu. Akhirnya saya juga surviving on how to learn
literature, English literature. One in once when I was in India, I was asking to myself. Saya sampai waktu itu tanya juga ke dosen saya, sebenarnya apa sih fungsinya belajar sastra Inggris lagi, gitu kan? Waktu itu. Kalau kita belajar pendidikan kan jelas ingin menjadi guru. Kalau kita belajar medis kan jelas nanti kita akan bekerja di bidang kesehatan. Kalau belajar sastra, kita fungsinya mau jadi apa? What will we do after that? Gitu. I was questioning myself about that too. Karena itu kemudian bahkan ketika S2 pun saya mengalami kegundahan seperti itu gitu ya. So, tetapi nyatanya hal-hal seperti itu tadi Mbak Nabila, even though it is not really suitable with your passion right now, if you really work hard for it, tadi kalau kalian merasa bahwa oh ya ini tuh jalan saya udah di sini ya, saya sudah memulai ini, kemudian jangan kemudian banting setir kemudian cari hal yang lain. Justru kalian harus menyelesaikan itu tantangannya sampai selesai. If you really want to do another things, ya do after that. Untuk saya sih seperti itu. Itu jawaban saya untuk yang pertanyaan pertama. Ya. Ya, yang kedua mungkin sekalian ya, karena saya sebentar lagi ada acara sekalian ya. Tadi sekalian ya, sorry. Mas Damar ya. Mas Damar tadi bertanya tentang what are the documents that we can use to apply or to apply to many other scholarship ya. Maksudnya untuk bisa apply ke beberapa scholarship. Tadi pertanyaan begitu ya. Ya, oke. Yes. Jadi kalau alright. Jadi untuk dokumen yang bisa kita gunakan apply ke beberapa scholarship, tentu yang pertama adalah CV kalian. Itu CV bisa kalian gunakan untuk apply ke mana saja. Yang kedua tentunya adalah English Proficiency Test atau Certificate of Your English Proficiency Test. It is TOEFL or it is IELTS, itu bisa digunakan untuk reapply to the scholarship selama masih berlaku. Biasanya IELTS atau TOEFL kan berlakunya 2 tahun. Nah, tinggal scholarship-nya dia minta apa? TOEFL kah atau IELTS kah? Kalau amannya memang IELTS bisa digunakan untuk semua scholarship. Tapi kalau TOEFL ITP mungkin hanya beberapa scholarship saja. Misalnya seperti Indian government itu hanya mintanya ITP ya, TOEFL ITP. Atau Amerika di Fulbright itu juga kalian hanya diminta TOEFL ITP, even though they will give you a language preparation and then they will give you the English Proficiency Test one again. Kalau yang Fulbright itu kalian daftarnya pakai TOEFL ITP tapi nanti ada persiapan bahasa. Australia Award juga sama, masih bisa pakai TOEFL ITP tapi nanti ada persiapan bahasanya lagi. LPDP kalau ke luar negeri memang harus pakai IELTS gitu. Tapi kalau kalian dari misalnya kalian itu bidik misi atau dari keluarga yang kurang mampu, bidik misi atau misalnya dari ya kalau bidik misi nanti ada program sendiri lagi kalau dari LPDP. Jadi persyaratannya lebih rendah. Misalnya kalau yang tidak bidik misi itu 550, kalau misalnya LPDP yang bidik misi itu hanya 500 dan kalian nanti akan mendapatkan persiapan bahasa lagi. Dan untuk tes IELTS-nya akan dibayari seperti itu. Jadi yang bisa digunakan berkali-kali adalah CV, English Certificate, English Proficiency Test Certificate, kemudian reference letter sebenarnya bisa digunakan beberapa kali untuk mendaftar di beasiswa. Hanya mungkin kalian perlu edit tujuan beasiswanya yang berbeda. Gitu. Mungkin itu Mas Damar. Yeah. Understand, Miss. One more question, is that possible? Still related with the preparation of language. So basically, after taking the TOEFL test, we get the certificate, and then after that, after acceptance as a student of getting scholarship, we do have language preparation. What does that mean? Oke, saya jawab lagi atau bagaimana? Iya, nanti boleh dijawab singkat kali ya, Bu Endang. Jadi bolehlah Pak Umar membagikan juga experience-nya tentang IELTS sama TOEFL ataupun English Proficiency Test ataupun tentang tadi deh preparation class yang tadi dibahas ya. Oke.
Ya sedikit mungkin Mas Damar. Iya, kalau kamu mendaftarnya pakai TOEFL ITP, kemudian kalau mendapatkan beasiswa tertentu ada language preparation, itu maksudnya adalah ada kelas intensif untuk persiapan bahasa sebelum keberangkatan. Dan itu dipersiapkan untuk kalian nanti sebelum tes IELTS, taking IELTS test. Karena taking IELTS test itu kan butuh preparation. Nah, itu maksudnya adalah ada language preparation before you go to get to the university. Tapi biasanya kamu sudah diterima di program beasiswa tersebut. Kayak gitu Mas Damar. Mungkin nanti bisa dielaborasi oleh Pak Umam. Itu aja, Reza. Oke, Pak Umam, ada yang mau ditambahkan mungkin tadi mengenai tentang apa Salah tadi jurusan. ya salah jurusan, boleh ditanggapi tentang yang Oke. tadi English Proficiency Test dan juga preparation class maybe. Oke, siap. Tadi kayak yang bertanya itu Andina ya. Masih ada nggak Andinanya? Dina kayak masih deh. I don't know karena banyak ya hari ini, alhamdulillah Oke, banyak. jadi hadir. kalau sebenarnya ngomongin salah jurusan, saya juga terjebak sebenarnya, bukan tersasar. Kasusnya sama ya berarti kurang Ya, lebih. kalau tadi Bu Endang itu kan ada berhenti setahun dulu. Kalau saya kebetulan tidak berhenti setahun, saya juga sama jurusannya dari IPA. Saya dulu dari IPA, saya sukanya matematika. Saya pengennya itu kuliah ya jadi guru matematika. Benar, sama juga pengen jadi guru. Saya pengen jadi guru matematika. Karena dulu di kepala saya itu guru matematika itu tidak banyak yang dihafalkan. Karena rumusnya itu statis, udah itu aja selesai. Jadi kalau lihat guru matematika itu kan sudah hafal rumusnya, ya udah selesai gitu. Di luar kepala gitu. Nah, dulu pengennya itu ketika daftar kuliah ya karena dari faktor ekonomi juga, di mana waktu itu saya bekerja sambil kuliah. Nah, di tempat yang affordable yaitu di STAIN juga. Waktu itu saya kalau nggak salah satu semester itu 400.000 itu sudah semuanya sudah termasuk. Satu semester ya, 400.000 itu dulu. Jadi ada pilihannya hanya waktu itu agama sama bahasa Inggris. Pilihannya hanya dua, pendidikan agama atau pendidikan bahasa Inggris. Saya mikir pendidikan agama ngaji bisa ngaji, tapi di rumah saya banyak sekali orang-orang lulusan pesantren yang sampai tua baru keluar. Ngapain gitu kan? Belajar agama juga udah banyak, ya udahlah ambil bahasa Inggris saja lah seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah masuk, kalau Bu Endang kan mungkin sudah ada teman yang diajak ngobrol ya, karena kan di bawah saya lulus, Bu Endang baru masuk. Karena saya masuk tahun 2006. Saya masuk itu gini ya, mungkin kalau teman-teman masih bingung, ini nanti saya mau apa, mau kemana, buat apa gitu, mungkin belum tahu. Prinsipnya sih gini, ketika kita tidak punya mentor, pasti banyaklah yang kita tidak tahu itu harus gimana. Nah, biasanya kalau kita tidak punya mentor itu karena kita memang tidak punya sosok yang bisa membimbing kita. Jadi tanyakan ke diri sendiri sebenarnya, oke saya sudah masuk di sini, ya saya harus menjalaninya dengan serius. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, ya kita pasrahkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Paling itu. Karena kalau misalnya kita mau, ya udah, memang udah masuk gitu. Pasti kan ketika teman-teman itu sudah diterima, sudah berproses, itu kan ada perjuangan-perjuangan yang sudah terjadi. Itu pasti ada jalan dari yang di atas. Oke, kamu nggak usah kemana-mana. Nanti ada jalannya buat kamu. Tapi yang jelas, ketika menjalani hal tersebut, jalannya dengan serius. Mungkin seperti itu untuk Mbak Anina. Nyatanya juga, saya juga tidak pernah bermimpi bisa ke Amerika, juga nyampe. Nggak bermimpi ke kuliah untuk S2 juga, akhirnya kesampaian juga. Nanti ada jalannya yang mengarahkan. Kemudian untuk mengenai tadi Mas Damar, mengenai dokumen, sebenarnya yang pertama itu kan literasi yang paling penting ya. Kalau memang sudah tahu apa yang dimau, ya harus dibaca dulu. Dibaca dulu apa namanya, yang diminta itu apa. Kemudian yang satu hal lagi tadi ya, boleh kita harus bertinggi, benar yang sangat tinggi itu benar, tetapi kita juga harus sadar diri. Sadar diri dalam artian kita harus baca sana sini, mana sih yang memungkinkan untuk keadaan saya untuk bisa diterima. Ketika memang misalnya, oke bahasa Inggris saya tidak sebagus yang lain, ya nggak apa-apa. Selama passing grade-nya dapat, kemudian tapi teman-teman harus terus memperbaiki diri. Dalam artian CV-nya diperbaiki dan seterusnya, sehingga ketika nanti waktunya ada pembukaan yang lain, semuanya didaftarin aja. Kalau misalnya dokumen apa saja sih yang harus disiapkan, yang bisa dipakai berulang-ulang, semuanya bisa dipakai berulang-ulang menurut saya. Khususnya misalnya essay, kalau kita di samping tadi, tulis kan pasti ya bisa dipakai. CV juga
Nah, CV ini kan bisa dipakai ulang, jangan hanya CV-nya diam saja, tetapi walaupun sekarang, misalnya sekarang 4 halaman, ya kalau bisa besok 4,5 halaman. Ketika ada pendaftaran yang selanjutnya. Jadi selalu di seperti itu. Jadi akan termasuk esainya. Ketika CV di-upgrade otomatis Maaf, essay-nya akan sebentar ya. di-upgrade. Ya. Untuk Bu Endang kalau mau pamit Iya. silakan. Mohon Makasih ya. maaf Pak Mas Reza, Mas Umam, dan yang lain. Saya Ya, mohon pamit terlebih silakan. dahulu karena ada acara lanjutan jam 10 ini. Sudah Oke, ditunggu. monggo. Mohon maaf. Kalau ada pertanyaan lanjut bisa menghubungi saya via email ya, sudah saya Ya. kasih di Emailnya chat box. udah ada di situ, nanti please Ya. everyone cek di chat box itu ada emailnya Ya. Bu Endang, kalau mau nanya bisa langsung ke sana ya. Ya. Makasih loh. Oke, thank you so much Thank you so much. everyone. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak ya. Umam, lanjut. Nah, tadi kalau misalnya mengenai sekarang kan informasi ada di mana-mana gitu. Kalau misalnya teman-teman, oh isinya seperti apa, teman-teman bisa melihat di Instagram itu banyak sekali ya. Akun-akun yang memberikan, istilahnya memberikan konsultasi dan juga sharing tapi sebagian. Nah, sebagian itu teman-teman bisa kumpulin. Salah satunya kalau teman-teman lihat itu ada yang namanya Instagram itu Kobi Education. Mereka memang memberikan jasa untuk istilahnya ngebantu buat ini, buat itu, bagi teman-teman yang memang, waduh, saya kan nggak punya uang, gitu, saya punya ini. Ya udah info-info yang sesuai itu dikumpulin dari website yang lain juga. Kemudian teman-teman bisa, misalnya tadi kan sudah ada Bu Endang, bisa minta tanya, Bu Endang, minta tolong boleh nggak? Ini aja. Karena teman-teman bisa melihat semua akun-akun Instagram kan bisa diakses seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya bisa dipakai ulang dan diperbaiki seperti itu. Terima kasih. Come back to you, Pak Reza. Mungkin Iqbal mau menanggapi atau gimana? Mungkin sedikit tambahan aja sih. Oke. Tadi udah terjawab semua oleh Pak Umam. Menjawab dari Mas Damar ya. Ya itu betul. Tadi apa yang udah disampaikan oleh Pak Umam tuh bakal dipakai terus dan terus. Seperti yang udah saya ikuti kayak ke Turki, dan itu berkasnya ya itu lagi jadi CV yang itu bahkan memang betul. Saya juga dikasih tahu oleh apa namanya Miss Hikmah, dosen saya, nanti itu sebagai membantu ke depan kita, apalagi ya udah ikut, apalagi apa itu tuh mengikuti program pertukaran pelajar, itu membantu kita gitu, memudahkan sebagai jembatan kita tuh. Kayaknya kemarin pas ikut ke Malaysia lagi itu ya udah kata itu, karena kamu sudah pernah ikut exchange student, jadi kemarin ikut lagi gitu waktu ke Malaysia itu. Jadi mudah, malah jadi jembatan itu. Apalagi dengan mengikuti program exchange student itu kan kita dapat ada buktinya tuh, dapat sertifikat internasional yang tadi udah saya tunjukkan pada rekan-rekan, pada teman-teman semuanya. Itu akan membantu kita ke depannya, memudahkan gitu. Seperti itu sih. Jadi yang jelas insya Allah itu berkas kita ingin apply lagi karena memang saya bukan di scholarship di bidang apa namanya tuh kuliah di luar negeri, karena saya di bidang scholarship pertukaran pelajar, yaitu yang saya alami gitu, akan membantu, apalagi kita udah mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri, itu sangat mudah kita untuk apply laginya begitu. Oke, berarti jadi intinya dokumen-dokumen seperti CV dan juga English Proficiency Test atau EPT-nya, contohnya TOEFL atau IELTS bisa digunakan lagi dan lagi ya. Yeah. Jadi bisa dipakai untuk ke berbagai pihak atau pemberi beasiswa ya. Dan juga tadi ya pengalaman dari Pak Umam dan Bu Endang tentang salah jurusan, saya mungkin banyak dari teman-teman sekalian mahasiswa kita yang merasa aduh stuck nih, merasa oh harusnya saya nggak kuliah di sini dan lain sebagainya begini begitu, tapi harus diingat juga nggak bisa kita setengah jalan, selesaikan dengan baik dan improve your skills. Bisa kok gathering any other skills di luar, misalnya pendidikan bahasa Inggris, bisa nambah skill-skill yang lain, mengikuti tadi program-program yang disebutkan Pak Umam ya, ISMA, pertukaran pelajar dan lain sebagainya, which is great. I really love to
join. Kalau saya mahasiswa mungkin saya apply juga tuh sekarang. Apply dan apply. Mungkin ada pertanyaan lainnya dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Mungkin mahasiswa saya mungkin ada yang mau nanya. Saya belum dengar selain Andini. Ada lagi yang mau nanya? Andina Pak Reza, mohon maaf. Oh, Andina, mohon maaf. Saya agak lupa. Andini atau Andina? Maaf ya. Bu Nur mau nanya, Bu Nur? Terima kasih banyak insight-nya Pak Umam, Iqbal, dan Bu Endang. Mau berterima kasih aja sepertinya sudah cukup kali ya Pak Reza ya, sudah pukul 10. Oke, ya mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit lebih motivation kali ya, Bu Nur ya, sedikit motivasi kali, sedikit apa ya, pesan-pesan dan kesan-kesan buat teman-teman mahasiswa tentang apa yang sebaiknya mereka lakukan sekarang dan apa yang bisa mereka lakukan sekarang. Mungkin dari Pak Umam dulu, sebelum kita tutup ini webinar kali ini ya. Oke, boleh, siap. Ini nyambung ke yang gini ya, kalau anak-anak sekarang itu kan kalau yang saya lihat tidak hanya mungkin, saya nggak tahu apakah di Unilam mengalami hal yang sama, untuk mahasiswa saya sendiri itu banyak yang insecure. Yap. IPK-nya bagus, ngomongnya juga lumayan dibandingkan saya waktu S1 gitu, tapi mereka merasa, saya kayaknya nggak cocok deh jadi guru, saya nggak ini deh, saya pengen pindah jurusan deh, saya inilah, kayaknya saya kesasar deh, itu kayaknya kalau di saya pun masih banyak seperti itu, adalah beberapa yang sampai terucapkan. Nah, kalau buat teman-teman semua, kalau teman-teman sekarang merasa, kayaknya berada di tempat yang salah, kayaknya sekarang itu semuanya tidak ada orang satupun yang berada di tempat yang benar. Semuanya salah aja seperti itu. Jadi sekarang yang penting teman-teman kalau terlalu melihat ke sana kemari itu biasanya merasa lebih insecure. Apa yang ada di depan mata, silahkan teman-teman ambil kesempatan yang tersedia. Tadi sudah dikenalkan ada beberapa hal, ya kayak misalnya PMM ataupun ISMA ataupun PKM, itu semuanya bisa langsung dikerjakan. Jadi perbaikilah CV teman-teman, kemudian jangan pernah berpikir, wah ini nanti kalau ini saya jadi guru gimana? Saya nggak mau jadi guru. Ketika teman-teman sudah lulus dari S1, nanti teman-teman akan bertemu dengan banyak orang. Nah, bahkan jurusan pendidikan itu bisa bekerja di NGO ataupun di kedutaan, itu banyak. Jadi tidak usah khawatir mengenai nanti saya harus gimana gitu. Yang penting adalah sekarang kerjakanlah dengan baik dan benar, semaksimal mungkin. Nah, semaksimal mungkin dalam artian apapun yang ada di depan mata harus jika itu kesempatan memang bisa diraih, kerjakan. Daftar ini, daftar itu, kegagalan itu adalah sesuatu misalnya tidak diterima ataupun apa, itu merupakan sesuatu pembelajaran, titik poin di mana nanti misalnya nanti di level selanjutnya di pendidikan yang lebih tinggi, oh ya saya sudah berusaha dari semester 2 misalnya. Saya daftar ini gagal, ini gagal, ini gagal, ini gagal, tapi saya terus maju terus. Karena saya tahu bahwasanya suatu saat nanti saya pasti akan mendapatkan sesuatu dari usaha saya. Jadi kalau misalnya ya teman-teman butuh partner ataupun mentor untuk melaksanakan itu, konsultasikanlah dengan misalnya dosen ataupun kakak kelas yang memang sudah punya pengalaman dan menurut kalian mereka itu bisa memberikan insight atau tambahan terhadap kalian semua. Seperti itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Reza. Iqbal, mungkin sedikit buat adik-adik kelasnya untuk menutup sebelum kita menutup webinar pagi hari ini. Baik, saya sedikit tambahan aja sih ya untuk buat adik-adik kelas. Justru saya berharap kedepannya Latansa, mahasiswa Latansa ada yang meneruskan saya lagi gitu. Saya juga terus berdaftar juga, pengen ikut lagi. Jadi untuk jadi menambah pengalaman, relasi. Jadi kita setelah mengikuti program exchange student itu menambah relasi kita makin luas gitu. Ya, intinya yang tadi tuh yang sudah saya sampaikan di slide ya, quote itu, jadi jangan takut mencoba, coba aja dulu, coba ya, wajar pertama pasti rejected karena gagal, nggak langsung ujuk-ujuk lulus gitu. Tapi pengalaman saya juga ya sharing dengan orang yang udah berpengalaman, dan alhamdulillah ada dukungan, ada ya berbagai macam cobaan lah yang saya hadapi pada saat itu. Alhamdulillah sih ada dukungan dari dosen,
Semuanya itu yang membuat saya semangat lagi, dan dari keluarga malah kurang gitu. Tapi karena impian saya dari dulu, setidaknya saya keluar dari sini gitu. Saya juga ingin mengharumkan nama kampus, terutama sih yang bikin motivasi saya, eh, yang apa namanya, motivasi saya kuat, terus mencoba, dan saya ingin kampus saya menjadi universitas. Saya ingin kampus saya bisa di tingkat sampai tingkat internasional gitu. Walaupun sekarang waktu itu posisi saya pas pemberangkatan belum universitas. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi universitas gitu. Oh. Yang jelas intinya coba terus, jangan jangan takut, jangan takut gagal. Memang yang saya alami memang itu, takut gagal. Pasti gagal gitu kan. Tadi yang sudah di Ibu Bu Endang sampaikan juga kan, reject apa namanya, gagal tuh nggak kayak diputusin sama pacar gitu ya. Tapi ya itulah, hanya lemas aja gitu. Tapi coba lagi proses. Insya Allah saya juga gagal 5 kali loh. 5 kali, bahkan baru terjawab di akhir semester mau lulus. Alhamdulillah saya coba, gagal lagi. Saya konsultasi terus ke dosen saya, ke Miss Hikmah, Miss ini gimana. Bahkan waktu itu baru saya dapat apa namanya, saya lulus. Kata saya, Miss Hikmah ini saya lulus loh gitu. Lah langsung Miss Hikmah, udah ambil kamu, ini kesempatan kamu gitu. Nah memang saya diterima di partial kalau nggak salah, apa spesial gitu. Sedangkan ada pembayaran setengah gitu kan. Saya nggak punya uang pada saat itu. Nah disitulah ada proposal. Nah, akhirnya saya cari tuh proposal, saya majukan ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah saya dapat bantuan itu. Dari saya memasukkan proposal itu bahkan ke Sekda, sekretaris daerah, saya langsung tuh dapat langsung ke Bupati Lebak, ke ITI tembus. Saya alhamdulillah dapat lah. Terus ke Basnas. Dari situ uang saya bukan dari, sama saya latar belakang dari keluarga yang biasa-biasa aja, dan orangnya orang tua saya, bapak saya petani gitu kan. Tapi nggak menurut kemungkinan pasti bisa. Terus saya dikasih support oleh dosen-dosen saya. Dari situlah saya bisa lolos gitu sampai titik akhir di Jadi akhir itu. Oke, terima kasih Iqbal dan Pak Umam. Jadi intinya yang bisa kita simpulkan sebenarnya kalian jangan lelah untuk mencoba. Kegagalan itu bukan sesuatu yang akhir dari segalanya. Jadi intinya coba, jangan patah semangat, cari mentor yang tepat, hubungi dosen kalian, kakak kelas kalian. Kalian bisa consult ke semua teman-teman kalian yang kira-kira mempunyai ability untuk membantu kalian. And sekarang masih ada waktunya untuk kalian to improve your skills. Tingkatkan kemampuan kalian bahasa Inggris dan lain sebagainya. Sebelum kita sudahi, mungkin kita foto dulu kali ya. Betul Pak Reza, Betul, silakan oke. teman-teman dibuka ya Bentar. kameranya. Saya mau. Kayaknya remove pin dulu kali ya. Sebentar. Boleh. Sudah. Oke. Saya sebentar. Salah. Jangan grogi loh Bu Nur. Ya, siap ya. Oke. Wait a minute. Next slide, please. Bentar ya, teman-teman. Tahan. Jangan berhenti senyum. Sip. Satu lagi. Sip, sudah. Terima kasih banyak. Sudah. Thank you very much Pak Umam dan juga Iqbal yang sudah sharing a lot of insights, a lot of experience, very great experience actually. Sangat pengalaman yang sangat bagus. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Saya yakin, saya aja langsung semangat nih Bu Nur ya. Saya semangat, jadi saya harap mahasiswa-mahasiswa juga pada semangat untuk mencoba meraih cita-cita, menggapai apapun, memaksimalkan potensi kalian.
berbagai hal sudah dibagi tadi, ada scholarship untuk sekarang bisa dicoba, bagaimana improve your skills, bagaimana untuk mempersiapkan higher education buat kalian yang pengen melanjutkan S2, S3 bahkan mungkin. Sekali lagi terima kasih buat yang join, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Pak Umam khususnya, dan juga Iqbal yang menjadi panutan bagi adik-adiknya yang wow luar biasa. Good determination ya, sangat gigih gitu. Thank you very much. I hope you enjoy this session and thank you for having us. I hope Thank you you. have a beautiful and great weekend. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, Pak Umam, Terima kasih, Pak. Terima kasih Umam. Thank you so much. Nah. Assalamualaikum.